قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, karena takut untuk melakukan tes DNA, maka sekarang ini sudah mulai bermunculan habib-habib yang mengaku sebagai pribumi. Mereka tidak lagi berkoar-koar dengan keras seperti selama ini, mengaku bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah suci dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Om Bahar bin Smith, yang selama ini dengan keras mengaku bahwa dirinya adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika bermunculan tuntutan untuk melakukan tes DNA, tiba-tiba Om Bahar melempem dan mengaku bahwa di dalam tubuhnya itu mengalir darah pribumi. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan Syarifah. Ana punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1. Minahasa. 2. Sangir, Talaut. 3. Ternate. 4. Darah Flores. 5. Buton. 6. Darah Bajo. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh Anda. Terus mau bilang pribumi-pribumian, karena Anda punya ibu bukan Syarifah, Anda punya ibu asli. Tuh kaum muslimin ya, dengan santernya tuntutan untuk tes DNA, akhirnya kan mereka mengaku sebagai pribumi. Salah satunya Om Bahar bin Smith ini mengaku bahwasanya di dalam tubuhnya mengalir darah pribumi. Mana? Minahasa, Sangir, Ternate. Itu trik kaum muslimin, cari aman supaya kalau tes DNA, meskipun DNA-nya tidak nyambung kepada DNA Nabi Muhammad SAW atau DNA orang Arab yang harusnya kodenya J1, mereka bisa ngeles dengan baik ya karena darah kami kan sudah tercampur dengan darah-darah pribumi, maka wajar kalau DNA-nya ini kodenya nggak sama. Akan tetapi menurut silsilah nasab, catatan nasab di Robitoh Alawiyah, nasab kami ini tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bisa kembali lagi berkoar-koar bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu kan cara ngeles kaum muslimin, supaya kalaupun mereka melakukan tes DNA dan ternyata kode DNA mereka ini tidak sesuai, mereka tetap bisa ngeles. Karena selama ini mereka ini menghindari tes DNA. Yang tadinya mengatakan tes DNA boleh, bahkan Pak Rizik Syihab, imam besar mereka, mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Habib, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW harus melakukan verifikasi, salah satunya tes DNA. Itu Habib Rizik Syihab yang mengatakan. Dan para habaib diperintahkan untuk melakukan tes DNA supaya terverifikasi.
Ya, dan nanti akan terbukti kalau Habib benar, DNA-nya pasti ada kemiripan dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Dan Habib yang palsu nanti akan terbukti DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Itu sudah jelas ada perintah dari Pak Rizik Syihab. Tapi ternyata Om Bahar Smith yang katanya mau tes DNA, tiba-tiba berkoar-koar mengatakan tes DNA hukumnya haram. Ya, tes DNA tidak bisa untuk mengisbat nasab. Oke, tes DNA tidak bisa mengisbat nasab. Ya. Tapi paling tidak, kalau nasabnya benar-benar nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, minimal DNA-nya sama. Ya, matching. Jangan sampai silsilah nasab yang ada di Robitoh Alawiyah ternyata nggak sesuai dengan hasil tes DNA-nya. Jadi tes DNA itu sebagai penguat. Benarkah mereka zuriat Nabi Muhammad SAW? Kalau benar zuriat Nabi Muhammad SAW, minimal DNA-nya itu ada kemiripan. Ya. Tapi ternyata sampai sekarang tidak banyak Habib-Habib yang berani melakukan tes DNA. Hanya segelintir Habib saja yang dengan gentleman berani melakukan tes DNA. Dan ternyata dari Habib yang sudah tes DNA, ya, ternyata haplonya, kode DNA-nya itu ya tidak sesuai. Nah, inilah yang kemudian membuat para habaib yang belum melakukan tes DNA ya, membuat cara bagaimana caranya supaya kalaupun tes DNA posisi mereka tetap aman ya, meskipun DNA-nya tidak sesuai dengan DNA Nabi Muhammad SAW ya, tidak sesuai dengan kode yang seharusnya, mereka bisa ngeles ya. Ya itu tadi caranya kaum muslimin, mereka mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah pribumi. Karena kalau sudah mengalir darah pribumi, ya nanti DNA-nya kan pasti nggak sama. Dan wajar nggak sama. Karena sudah ada darah pribuminya, dan sudah banyak ya, kakek-kakeknya di atas-atasnya, banyak yang pribumi. Ya, makanya kembali lagi mereka berkoar-koar. Makanya tes DNA itu nggak bisa untuk mengisbat nasab. Yang bisa adalah catatan nasab yang ada di Robitoh Alawiyah. Kembali lagi, mereka mengandalkan catatan nasab mereka. Dan mereka bisa kembali lagi berkoar-koar bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini ada yang terbaru lagi kaum muslimin. Kalau tadi Om Bahar bin Smith yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah pribumi, sekarang Pak Rizik Syihab mengaku di dalam tubuhnya juga mengalir darah pribumi. Ini ada indikasi cara-cara yang licik lah ya untuk menghindari tes DNA ya, untuk mengakal-akali tes DNA. Meskipun kalau mereka nantinya memenuhi tuntutan untuk melakukan tes DNA ya, mereka tetap bisa ngeles ya, karena di dalam tubuh kami bukan cuma darah Nabi Muhammad SAW saja, sudah bercampur baur dengan ya darah-darah pribumi, dan itu jumlahnya nggak terhitung ya. Itu cara-cara mereka kaum muslimin. Ada indikasi ke sana ya. Coba kita lihat pengakuan dari Pak Rizik Syihab kaum muslimin. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga saudara. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Terus nenek dari ibu saudara, saya punya kakek nenek dari ibu saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda, asli Cicahem saudara. Bahkan nenek saya tersebut saudara orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Syarifah bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang saya saudara. Tuh kaum muslimin ya, yang seperti itu bisa jadi trik bagi mereka ya, supaya mereka ini aman ketika tes DNA. Mereka tetap lolos tes DNA ya, dan mereka akan kembali lagi. Isbat nasab itu bukan melalui tes DNA, tapi melalui catatan nasab yang ada di Robitoh Alawiyah. Ya, mereka kembali lagi untuk koar-koar ya, kami ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW.
Meskipun DNA-nya nggak sama, ya, DNA-nya nggak matching dengan DNA yang seharusnya, mereka tetap bisa berkoar-koar bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap kaum muslimin ya, mereka harus tes DNA ya. Apakah DNA mereka ini kodenya sesuai dengan DNA Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ya, kalau tidak sesuai, bagaimana mereka mau mengatakan mereka zuriat Nabi Muhammad SAW? Meskipun ada catatan nasabnya, ya kalau DNA-nya nggak sesuai, bagaimana? Ngaku keturunan Nabi tapi DNA-nya nggak ada mirip-miripnya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kan berarti Habib palsu kalau seperti itu, kata Pak Rizik Syihab. Ya, kalau Habib palsu akan terbukti dengan tes DNA ini. Ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Dan memang cara mereka untuk mempertahankan klaim mereka bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW itu macam-macam saja kaum muslimin ya. Mereka cari cara apapun, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala nasab itu nggak ada artinya nanti ya, nggak ada. Orang yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.